Oke, rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Hardness Lab. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membuat sejenis family yang berbasis detail item. Dan detail item ini kita akan tambahkan parameter untuk menghitung luas ya atau area. Dan penggunaan si family ini berguna untuk misalkan step awal ya, pra-design untuk konseptual luas bangunan, ataupun misalkan keperluan untuk menghitung luas suatu coupling, luas dan jumlah. Oke, lanjut saja. Step pertama eh, kita buka dulu saja ya project. Kita pilih misalkan metric architectural template. Oke. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Hardness Channel. Nah, untuk detail item, kita akan cek terlebih dahulu ya. Di sini nih, di annotate, klik, kemudian di sini di komponen, open si row ini. Di sini ada detail komponen. Misalkan di sini kita lihat yang sudah ada terlebih dahulu. Misalkan ini saja, profile baja. Kita klik ke project. Ini berbasis 2 dimensi ya untuk detail komponen ini. Bisa berguna juga untuk detailing, misalkan seperti ini untuk profile baja. Selanjutnya kita akan cek di schedule, klik kanan di schedule quantities, klik new schedule. Kita cari di sini detail item, oke. Nah, untuk tersedia parameter yang sudah dibuat oleh Autodesk ya. Untuk detail item ini bisa dicek di sini. Ya. Di sini yang tersedia pertama hanya jumlah. Ya, kemudian untuk luas di sini tidak ada. Sedangkan kita perlu luas untuk menghitung contoh kasusnya seperti zoning ya, zoning area ruang untuk bangunan misalkan. Ya. Oke, kita akan delete ini. Kemudian step selanjutnya klik file. Di sini ada new, klik arrow ini, kemudian pilih family. Nah, di sini kita pilih English ya untuk metric. Cari metric detail item. Nah, ini. Oke. Kemudian step selanjutnya agar memudahkan untuk unit ya. Untuk unit shortcutnya UN. Di sini ada length, kita pilih cm saja. Oke. Kemudian setelah unit, kita akan membuat reference plane ya seperti ini untuk acuan parameter panjang dan lebar. Shortcutnya RP. Kita buat, klik, kemudian MM untuk mirror. RP lagi. MM untuk mirror. Nah, buat seperti ini, kemudian kita akan membuat dimensi acuan untuk pembuatan parameter. Pertama, klik 3 ya. Skalanya kita buat 20 agar terlihat besar. Dibuat dimensi ke 3 elemen reference plane ini, kemudian klik dimensi, klik equal. Jadi jika diklik equal, kita ubah yang satu sudut ini, maka sudut yang di bawahnya akan berubah. Seperti itu. Kemudian DI lagi untuk dimensi, bikin seperti ini. Ini pun sama, kita equalkan terlebih dahulu, kemudian bikin satu lagi dimensi. Nah, selanjutnya klik dimensi yang kedua ini. Kemudian di sini ada create parameter. Di sini pilih family parameter saja. Kemudian nama. Untuk ini misalkan saya akan kasih kode L ya untuk lebar. Dan untuk ini jadikan instance, jangan type. Perbedaan type dan instance, jika type itu kita merubahnya itu berdasarkan tipe ya, tipe si family. Sedangkan instance itu adalah bebas ya, parameter bebas. Jadi walaupun tipenya sama,
Ini ukuran bisa kita beda-bedakan seperti itu. Untuk grup parameter under tetap dimension, klik. Kemudian ini pun sama, kita jadikan, klik dulu, kemudian create parameter. Sini kita kasih kode panjang. Ininya jangan lupa instance. Ini dimension, oke. Nah, setelah ini dibuat, kemudian teman-teman bisa dicek di sini di family types. Nah, ini parameter yang telah kita bikin ya di dimension L dan P. Oke, step selanjutnya kita akan buat parameter yang berbasis shared ya, shared parameter. Kita buka ini manage. Nah, di sini ada shared parameter, kita buka. Nah, jadi shared parameter itu adalah suatu parameter yang bisa dideteksi pertama di semua project, kemudian di schedule ya. Jadi di schedule ini bakalan terbaca. Di sini udah ada contoh ya yang setelah saya bikin. Kita akan membuat baru lagi. Step pertama, open browser. Nah, browser ini adalah letak di mana file si parameter. Nanti rekan-rekan bisa disesuaikan. Di sini saya akan membuat lagi manual ya, dari nol kita bikin misalkan luas detail. Oke. The text file not found, please verify. Even bentar, ini ada kesalahan kok, gak bisa ya. Oh, ini dulu misalkan jangan di browser itu buat melihat ya. Tapi kita kliknya create untuk membuat baru. Sorry. Di sini kita buat misalkan luas 2 saja. Oke. Nah, ini ya, jangan browser ini untuk melihat ketersediaan parameter. Jika sudah di-create, kemudian di sini lihat si linknya, link untuk penyimpanan ya. Berarti sudah terbuat, kemudian pilih ini group, kita bikin baru. Ini namanya misalkan parameter dimensi saja. Oke. Nah, ini telah terbuat untuk si grupnya. Kemudian klik parameter new. Nah, di sini baru misalkan namanya luas. Ya. Dan di sini type of parameter bisa disesuaikan. Misalkan area saja. Kan kita akan mendeteksi area ya, luas. Oke. Ini jika ini selesai. Oke. Nah, setelah parameter dibuat ya, tadi di si manage kita akan menambahkannya ke family type. Klik ini. Nah, di sini di parameter type klik ini set parameter. Ininya instance, kemudian select. Nah, ini yang telah kita bikin tadi. Oke, masukkan. Oke. Nah, sini langsung terletak di analisis result. Di sini saja ya untuk penempatannya. Nah, setelah ini dibuat set parameter ini, tinggal kita bikin rumus ya, bikin formula. Untuk luas itu kan 2 dimensi ya, berarti meter persegi ya. Tinggal masukkan pertama lebar dikali panjang ya, ini nih. Nah, ini rumus sudah terbuat. Jadi setiap kali kita merubah ini, kita masukkan 2 meter, nah, maka luas itu langsung deteksi bahwa areanya itu luasnya itu 4 meter persegi. Oke. Ini boleh dirapihkan ya. Selanjutnya kita buat field region sebagai solid anotasi. Klik field region. Nah, di sini rekan-rekan bisa membuat pattern khusus ya untuk ini. Misalkan saya akan membuat misalkan solid black.
Kemudian di si foreground fill pattern kita pilih ini solid dan warna bisa disesuaikan, misalkan ini. Oke, oke. Ya sudah diatur, kemudian pilih ini ya, pick lines. Pilih ini pick lines, kemudian langsung kita akan kunci lock. Oke, ini simbol bahwa si line ini sudah terkunci dengan reference plane. Kemudian gunakan trim TR untuk memotong atau menyambungkan si sambungan ini. Oke. Nah, ini si field region yang telah kita bikin. Kemudian step selanjutnya rekan-rekan bisa menambahkan type name di sini ya. Atau misalkan di project. Jadi ada dua konsep penambahan jenis si elemen detail ini. Untuk contoh misalkan saya akan menambahkan di sini langsung saja tipe satunya namanya ya misalkan zoning atau ruang aja lah, ruang. Oke. Nah, ya jika sudah, kemudian teman-teman bisa menyimpan ini di save ya, disimpan. Ini saya akan men-save-nya di sini. Untuk nama disesuaikan, kemudian ini backupnya satu saja, ruang konsep, save. Nah, jika sudah di save, untuk menambahkannya ke project bisa langsung dari sini ya, di load into project, bisa ini ya, bisa pun ini. Kemudian bisa juga rekan-rekan tinggal klik dan drag di browser di folder ya. Saya akan menambahkannya di sini. Klik ini saja, load into project. Nah, kemudian klik. Nah, ini. Jadi si family detail ini kelebihannya pertama bisa kita atur secara custom seperti ini ya. Jika mode instance bisa kita klik dan drag, kemudian atau bisa dengan cara spesifik ya rekan-rekan. Di sini nih untuk lebar misalkan 6 meter, kemudian panjang misalkan 10 meter seperti itu. Nah, ya. Itu kelebihannya. Pertama bisa kita klik dan drag ya untuk acuan ininya. Kemudian juga bisa spesifik ini, dan di sini ada luas. Ya. Itu kelebihan pertama. Kemudian kelebihan kedua kita akan cek di new schedule. Kemudian di sini kita pilih detail item. Nah, untuk parameternya kita akan masukkan pertama jumlah. Kemudian di sini ada type. Di sini ada luas. Nah, jadi set family ya, set schedule, set parameter. Kelebihannya itu bisa dideteksi di ini schedule. Kita masukkan luas, kemudian kita akan atur untuk type kita paling atas, kemudian count jumlah paling bawah, luas di tengah. Kemudian di sort and grouping masukkan saja misalkan berdasarkan tipe. Kemudian grand totals. Ini itemize ya bisa dicek atau uncheck. Kemudian formatting, select semua di sini alike kita setting ke center. Kemudian dua parameter ini kita akan hitung luasnya, totalnya ya. Oke. Nah, ya. Si family ini kita close saja. Nah, jadi walaupun ini berdasarkan detail item untuk family-nya, tetapi kita memiliki parameter luas ya untuk kebutuhan luasnya. Jika kita misalkan duplikat seperti ini, maka akan terhitung. Oke, rekan-rekan, ini adalah part 1 ya, bisa dibilang part 1 untuk pembuatan basis family-nya. Untuk step selanjutnya kita akan mempraktekkan atau menggunakan si family ini untuk kebutuhan project kita. Oke, rekan-rekan.